Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 63 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan membawa renungan bagi kita dengan judul Intim dengan Tuhan. Suatu judul yang tidak asing bagi kita sering mendengarnya. Namun sore hari ini saya akan mengingatkan kita kembali. Keintiman kita dengan Tuhan itu bukan suatu kewajiban, bukan pula suatu keharusan, tetapi keintiman kita dengan Tuhan merupakan suatu kebutuhan. Apabila kita mendasarkan keintiman kita dengan Tuhan hanya pada kewajiban kita sebagai orang percaya, maka saya percaya keintiman kita dengan Tuhan itu keintiman karena terpaksa. Keintiman karena terpaksa. Karena memang wajib, karena memang harus dilakukan. Tapi kalau kita mendasarkan keintiman kita dengan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita mesti intim dengan Tuhan, kita butuh Tuhan, maka saya percaya keintiman kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi benar-benar intim karena kita butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana tubuh jasmani kita memerlukan asupan, memerlukan makanan setiap hari. Demikian juga dengan manusia rohani kita. Kalau saja kita sehari aja tidak makan, maka kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas. Demikian juga dengan manusia rohani kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, maka rohanian kita mengalami kemerosotan. Akhirnya kita tidak punya kekuatan untuk melawan daging kita, melawan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak kuat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki asupan makanan rohani yang baik. Nah, ayat yang kita baca tadi, di sana kita melihat Daud, bagaimana Daud sebagai seorang raja begitu intim dengan Tuhan. Dia berkata begini, saudara, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tiada berair. Kalau kita melihat konteks apa yang kita baca ini, saudara, saat itu Daud sedang berada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun Yehuda. Kalau kita buka 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23, kita melihat di sana. Di sana Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Dan dia melarikan diri dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kenapa? Karena sedang dikejar-kejar oleh mertuanya. Tapi di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, saudara dikasihi Tuhan, kita melihat Daud di sana tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Bahkan keintimannya dengan Tuhan digambarkan seperti orang yang sedang haus. Sedang haus. Di ayat yang lain dia berkata seperti rusa rindu sungaimu. Jadi seperti seekor rusa yang merindukan air. Dan Daud juga mengatakan demikian. Jiwaku haus kepadamu. Rindu akan Tuhan. Padahal situasinya sedang dalam situasi yang sulit. Tubuhku rindu kepadamu. Tentu kita tahu arti kata rindu. Sebagaimana kita semua yang pernah muda, pernah jatuh cinta kepada pasangan kita, kita bisa mengerti rasa rindu itu seperti apa. Dan Daud berkata, tubuhku rindu kepadamu.
Ya, bahkan lebih lagi menggambarkan keintiman Daud kepada Tuhan di ayat selanjutnya itu pasal 2 ayat bagian C berkata, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Begitu merindukan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan. Ya. Dan harusnya karakter seperti inilah yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara, kita mesti intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa tanpa kita intim dengan Tuhan, kita tidak punya kekuatan. Dalam dunia ini saudara, ada dua tipe manusia atau dua tipe orang Kristen dalam hal keintiman. Yang pertama, orang Kristen yang pertama adalah dia baru intim dengan Tuhan kalau Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan meninggalkan dia, kalau dia sedang mengalami masalah, maksud saya, dia tidak intim dengan Tuhan. Justru sebaliknya dia berkata, mana Tuhan? Katanya Tuhan ada. Kok dia tidak menjaga saya? Nah, ini tipe orang yang pertama. Tapi tipe orang yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dia baru intim dengan Tuhan, baru mencari Tuhan ketika dia sedang menghadapi masalah. Ketika dia lagi enak-enak, ketika dia sedang happy-happy, ketika dia sedang serba berkecukupan, dia tidak pernah mencari Tuhan. Tetapi kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, yang benar adalah dalam keadaan apapun, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam keadaan apapun kita tetap intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa keintiman itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau kita menyadari ini bahwa keintiman adalah suatu kebutuhan, maka kita tidak pernah melewati satu hari pun tanpa kita intim dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, ya, jangan kita tadi menjadi tipe orang yang pertama ataupun tipe orang yang kedua, tapi dalam keadaan situasi. Jangan cari Tuhan ketika kita masa sulit, tapi cari Tuhan ketika kita sedang senang, ketika kita dalam masalah, bahkan pun ketika kita sudah mendapat jawaban atas setiap persoalan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita sore hari ini. Daud dalam kondisinya sedang mengalami persoalan yang berat, saudara. Dia tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Suatu keadaan yang tidak mudah sebenarnya bagi Daud untuk intim dengan Tuhan. Karena persoalan yang begitu berat. Tapi dia tetap memilih untuk intim dengan Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam situasi yang sulit ini, tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Semoga kita semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.